محمد نبينا بنور هدينا من مكة من نور سطع المدينة. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma amma ba'd. Ada sebagian orang mengklaim bahwa Nabi Muhammad SAW adalah orang liberal. Na'udzubillahi min dzalik. Nabi Muhammad adalah juga penganut Islam liberal. Betul atau tidak? Mari kita simak sama-sama. Kita kaji sama-sama. Kita belajar sama-sama. Yang pertama, makna liberal itu apa? Makna liberal sendiri artinya berpikiran bebas. Setiap orang boleh berpikiran bebas tanpa ada batasan. Makna liberal itu. Setelah ditahu makna liberal, baru kita bahas apakah betul Nabi Muhammad SAW adalah orang yang berpikiran bebas, yang tidak dibatasi. Jawabannya adalah jelas tidak. Mengatakan Nabi Muhammad liberal ini adalah satu fitnah yang keji, satu pelecehan. Bahkan orang ini wajib syahadat ulang. Kenapa? Nabi Muhammad SAW beliau satu sisi adalah orang yang dekat dengan Allah. Karena beliau ada Rasul, Nabi, bahkan pemimpin seluruh Nabi dan pemimpin seluruh Rasul-Rasul alaihimussalatu wassalam. Cuma tanpa dipungkiri atau tidak bisa dipungkiri, beliau juga adalah seorang hamba. Menjadi satu kaidah musallam bahwa hamba itu selalu mengikuti apa kata tuannya. Lihat, hamba itu tidak bebas. Nanti sebelum kita masuk ke penjelasan ayat, terlebih dahulu saya kasih contoh yang supaya kita mengerti status hamba di depan Tuhan itu kayak bagaimana. Melalui satu kisah yang sangat berharga. Di zaman dulu ada seorang tuan. Beliau adalah salah satu walinya Allah, salah satu ulama. Satu ketika beliau ke pasar membeli satu orang budak. Budak ini terlihat acak-acakan, terlihat tidak dia urusi dirinya itu tidak terurus. Singkat cerita, setelah dia beli, bawa pulang sudah dia di rumah. Dia bawa pulang itu budak. Maka sesampai di rumah, apa yang terjadi? Maka tuannya bertanya sama budak, siapa namamu? Maka kata budaknya, nama saya adalah nama yang disukai sama tuanku. Ditanya lagi, mau makan apa? Saya akan makan makanan yang disukai oleh tuanku. Dan seterusnya berkaitan dengan pakaian. Maka wali Allah tadi yang menjadi salah satu dari ulama, beliau katakan bahwa, wahai budakku, engkau telah mengajarkan saya bagaimana saya berperilaku dengan Tuhan saya, yakni Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maksudnya apa dari kisah tadi? Karena hamba itu aslinya, jangankan harta dirinya saja dia tidak miliki. Maka hamba yang betul-betul sempurna dari segi perkhidmatan, dari segi pengabdian, maka semua dia serahkan kepada aturan Tuhan. Maka kita kembali, Nabi Muhammad tanpa ragu, beliau adalah Rasul dan Nabi, orang yang sangat mulia, yang sangat dekat dengan Allah. Saking Allah cintai Rasulullah SAW, saat kiblat itu dipalingkan oleh Allah dari Baitullah ke Baitul Muqaddas, sampai Rasul itu sholat
selalu melihat ke langit di awal juz 2 surat Al-Baqarah. Qad nara taqalluba wajhika fis sama' falanwalliyannaka qiblatan tardaha fawalli wajhaka syatrul masjidil haram. Jadi saking cintanya Allah kepada Rasul seperti itu. Saat Rasul sholat, waktu itu jelas belum datang perintah agar supaya dalam sholat jangan lihat kemana-mana. Maka Rasul melihat selalu ke atas, ke langit, dengan harapan Allah turunkan wahyu yang berkaitan dengan dikembalikannya kiblat yang tadinya dari Baitullah ke Baitul Muqaddas, kemudian dari Baitul Muqaddas dikembalikan kepada Baitullah. Seperti itu. Tetapi di satu sisi Rasulullah adalah hamba. Sebagaimana dalam awal surat Al-Isra disampaikan subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Jadi dalam ayat pertama dalam surat Al-Isra di sana Rasulullah disebut dengan panggilan hamba, abad. Paham tidak? Maka tatkala Rasul seorang hambanya Allah, tentu Rasulullah SAW dalam menghambakan diri kepada Allah itu tidak ada duanya. Nabi-nabi yang lain juga iya, tetapi derajat Nabi kita Muhammad SAW dalam menghambakan diri kepada Allah itu tidak ada duanya. Nomor satu. Makanya jelas kalau status beliau adalah seorang hamba, dan ini adalah derajat seorang manusia, derajat seorang hamba yang paling tinggi, penghambaan. Makanya manusia dilarang sombong, bahkan diancam. Sombong adalah selimutku, siapa yang ambil saya patah lehernya, alias disiksa dengan azab yang keras. Dan diancam lagi lewat hadis Nabi SAW, orang yang sombong, secara dalam hatinya ada perasaan sombong, maka jangankan masuk surga, cium bau surga juga tidak. Alias dia wajib digodok dulu, dibersihkan di neraka, baru dimasukkan ke dalam surga. Seperti itu. Kecuali Allah dengan rahmatnya mengampuni dia, ya lain cerita. Maka tatkala Nabi Muhammad adalah seorang hamba, jelas-jelas semua mengikuti aturan Allah. Cara berpikir, mana yang boleh difikirkan, mana yang tidak boleh. Kemudian mengenai apa, sebatas mana dia berpikir, sebatas mana tidak boleh. Semua dibatasi. Makanya dalam Islam itu bukan logika tidak dipakai, tetapi logika mengikuti aturan Allah yang Allah sampaikan dalam Al-Quran. Paham tidak? Maka jangan sampai kita beranggapan, na'udzubillah, berkeyakinan bahwa Rasulullah adalah seorang liberal, sehingga sebagaimana orang-orang liberal zaman sekarang membebaskan cara berpikir mereka itu, sampai-sampai cara berpikir mereka itu tidak pikiran mereka itu tidak, mereka dalam berpikir tidak menjadikan Al-Quran dan hadis-hadis Nabi sebagai kiblat, supaya bisa dibatasi. Akibatnya apa? Akhirnya menganggap semua agama sama. Ayat dipahami dengan cara mereka, cara otak mereka, pingin memaksakan yang mereka pikirkan itu betul, sehingga tidak memperhatikan lagi apa kata Allah mengenai pikiran mereka dalam Al-Quran, apa kata Rasulullah SAW mengenai pikiran mereka dalam hadis-hadis Nabi SAW. Yang terjadi apa? Akhirnya mereka sendiri menjadi orang yang murtad, dan jadi sebab orang lain yang mengikuti cara berpikiran mereka jadi murtad juga. Untuk itu jangan sekali-kali beranggapan bahwa Rasulullah adalah seorang liberal.
Rasulullah adalah seorang yang berpikiran bebas tanpa dikendalikan. Itu sesuatu yang dari segi nas berbenturan, dari segi logika juga berbenturan. Ya logika itu ya seperti tadi kisah budak dengan tuan. Jelas ya? Itu adalah satu fitnah yang keji yang wajib dihindari, tidak boleh diikuti. Semoga bermanfaat. Subhanallah.